Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandi Dwi Kendi. Saya berasal dari Kabupaten Paklawang, Provinsi Sumatera Selatan. Saya berasal dari kelas C5 kelompok 3. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang identifikasi isu kontemporer. Di masa COVID-19 ini, di mana hanya ada beberapa daerah yang menerapkan work from home dan ada beberapa oknum ASN memanfaatkan WFH sebagai suatu kesempatan untuk melakukan korupsi dan skala kecil, sehingga dapat memicu terjadinya korupsi yang dapat memecah belah sistem pemerintahan daerah demi tujuan dan kepentingan pribadi. Korupsi di pemerintah daerah yang pertama yaitu korupsi bukan hanya tentang uang, bisa berupa waktu dan lain-lain. Yang kedua, tidak sedikit pihak yang menjadi oknum yang melakukan korupsi. Dan yang ketiga, Indonesia saat ini sedang berada dalam ancaman korupsi di pemerintahan daerah. Baiklah, metode yang saya gunakan yaitu pentahelix, mana ada 5 unsur. Yang pertama pemerintahan, yang kedua dunia pendidikan, yang ketiga dunia usaha, yang keempat komponen masyarakat, dan yang kelima media. Kemudian isu-isu yang berhasil diidentifikasi akan divalidasi terlebih dahulu menggunakan perangkat APKL. Perangkat evaluasi APKL ini memvalidasi isu berdasarkan 4 item, yaitu yang pertama aktual, artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat. Yang kedua problematik, artinya mengisi dimensi masalah yang kompleks. Yang ketiga kehalayakan, artinya menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang keempat layak, artinya masuk akal dan realistik, serta relevan untuk dicarikan solusinya. Baiklah, analisis isu proxy war menggunakan teknik analisis APKL. Yang pertama, isu oknum ASN memanfaatkan WFH dan berlibur dan lupa bahwa tetap menjalankan tupoksinya. Di sini dari aktual, problematik, kehalayakan dan layak ini memenuhi syarat. Dan yang kedua, budaya korupsi dengan harapan dipercepat urusan pelayanan. Dan juga aktualisasi problematik, kehalayakan dan layaknya memenuhi syarat. Dan yang ketiga, pemberitahuan informasi yang dilakukan oleh oknum ASN yang belum tahu kebenarannya. Yang ini mungkin hanya masuk ke kehalayakan, nyangkut hidup orang banyak dan tidak memenuhi syarat. Setelah mendapatkan 2 hasil prioritas isu, maka akan dikerucutkan lagi dengan menganalisis dengan USG. USG adalah kepanjangan dari urgency, seriousness, dan growth. Urgency, seberapa mendesak isu tersebut. Yang kedua, seriousness, seberapa serius isu tersebut. Dan ketiga, growth, atau seberapa besar kemungkinan isu tersebut berkembang di. Setelah itu, kita gunakan diagram Fishbone. Manfaat diagram Fishbone ini adalah untuk menolong kita menemukan akar penyebab masalah secara user friendly, tools dan user friendly. Disukai banyak orang di industri manufaktur, di mana proses di sana terkadang memiliki banyak ragam variabel yang berpotensi menyebabkan munculnya permasalahan. Surrounding, adanya perbedaan pendapat dalam pemerintah daerah. Sistem pengawasan pemerintah daerah tidak baik. Yang berikutnya skill, ketidakpahaman aparatur negara dalam menjalankan tupoksi. Dan suppliers, sumber daya aparatur yang tidak memiliki kualitas dan kuantitas, sehingga akibat terjadinya ketidakstabilan pemerintahan daerah. Dan yang terakhir adalah analisis SWOT dengan menggunakan strategi SO, strategi WO, ST, dan juga WT. SO atau Strength Opportunity, kategori ini memanfaatkan peluang dengan mendaya gunakan kekuatan. Yang kedua, weakness dan opportunity, yaitu memanfaatkan peluang eksternal untuk mengatasi kelemahan. Yang ketiga, strength dan traits, memanfaatkan atau mendaya gunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Dan yang keempat, alternatif strategi sebagai solusi dari penilaian atas kelemahan ancaman yang dihadapi atau usaha menghindari ancaman untuk mengatasi kelemahan.
Dari analisis tadi kita gabung dari strength dan opportunity serta traits dan weakness. Kita ambil strength-nya yaitu masyarakat harus semangat nasionalisme dan bela negara. Opportunity-nya meningkatkan penanaman nilai-nilai wawasan kebangsaan serta bela negara agar rasa nasionalisme tetap pada pemuda-pemudi penerus bangsa. Sedangkan traits disuap untuk memperjuangkan kepentingan orang asing dengan cara mengadu domba. Dan yang keempat, weakness bagi seluruh media agar lebih selektif dalam memberikan berita-berita yang akan diberikan kepada masyarakat. Dari S dan O kita dapat terciptanya pribadi masyarakat yang sadar akan rasa nasionalisme dan bela negara. Sedangkan S dan T mengorbankan rasa nasionalisme kepada masyarakat untuk selalu menanamkan nilai nasionalisme dan bela negara. Sedangkan opportunity dan weakness memberikan penanaman pada masyarakat sejak dini mengenai rasa cinta tanah air dan bela negara. Dan yang terakhir, traits dan weakness selalu selektif dalam melihat berita dan tidak menyebarkan berita sembarangan yang dapat mengadu domba berbagai unsur. Jadi inilah presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.